PC gamer memang dikasih kebebasan lebih dalam memilih aksesoris gaming yang mereka mau, termasuk dalam pemilihan controller. Tapi ternyata saking banyaknya pilihan, jadi bingung bre mau pilih yang mana. Halo semua, Jun di mana? Hari ini saya pengen nyobain satu controller. Saya kayaknya nggak pernah deh nyobain controller dibikin video gitu ya. Nah, ini adalah satu controller yang namanya adalah Sades Hero. Jadi ceritanya, PC gamer, saya termasuk gamer PC utamanya. Main konsol iya, tapi saya lebih condong ke arah PC sih ya. Jadi salah satu yang membuat PC gaming itu lebih enak dibandingin konsol itu adalah karena kebebasan kita untuk menggunakan keyboard dan juga mouse. Di konsol bisa sih pakai keyboard sama mouse, tapi tidak sebebas itu. Hanya bisa untuk keperluan tertentu aja. Beda sama di PC, bebas. Pakai keyboard sama mouse boleh, pakai controller boleh, pakai yang lain selama bisa dipakai juga boleh. Tapi masalahnya, walaupun dibilang keyboard sama mouse itu lebih superior untuk ngegame, tetap aja dalam kondisi tertentu ada hal yang lebih enak dipakai menggunakan controller. Salah satunya adalah fungsi analog. Jadi analog itu beda seperti tombol biasa. Kalau tombol itu dipencet dia on, kalau dilepas dia off. Udah, itu doang. Tapi kalau analog dia bisa mendeteksi seberapa dalam dia dipencet. Jadi kalau dia cuma dimajuin dikit, itu karakternya cuma jalan, mobilnya cuma jalan pelan. Semakin dalam kamu majuin analognya gitu ya, itu karakternya jalannya semakin cepat, mobilnya jalannya juga semakin kencang. Beda kalau pakai tombol, dipencet langsung gaspol, dilepas langsung berhenti. Udah, itu aja. Nah, fungsi analog ini adalah fungsi yang bukan nggak ada di keyboard, ada, tapi hanya keyboard tertentu doang dan harganya juga mahal sekali. Makanya dalam kondisi tertentu, analog dalam controller itu juga dibutuhkan sama PC gamer. Tinggal milih controller yang pas untuk PC, ini yang agak-agak susah bre. Jadi gamer PC itu biasanya terbagi dua kubu. Ada yang kubu yang terbiasa pakai stick PS sama kubu yang terbiasa pakai stick Xbox. Dengan alasan yang berbagai macam. Dari layout tombolnya, kalau Xbox itu kan pakai XY, AB, terus pakainya trigger sama bumper gitu ya. Kalau PS pakainya bulat, X, kotak segitiga, terus yang ini L1, L2, R1, R2. Termasuk penempatan analognya. Jadi kalau PS itu analognya ada di tengah-tengah, kalau yang Xbox itu ada di pinggir. Dan ini akan sangat menentukan kenyamanan di tangan masing-masing gamer. Kalau saya termasuk golongan yang udah terbiasa pakai stick PS. Jadi udah senang layoutnya dari sejak PS1, PS2 sampai terakhir PS5. Itu dia hampir nggak ada perbedaan dan tangan saya udah terlanjur nyaman pegang stick PS gitu ceritanya. Nah, Sades Hero ini adalah salah satu controller yang membawa desain PS4. Jadi kalau kita lihat secara fisik, itu dari desain dan bentuk dan dimensinya itu hampir nggak ada bedanya dibandingin controller PS4. Tinggal masa sih nggak ada bedanya sama sekali? Tenang. Ternyata ada banyak fitur tambahan yang bikin saya sebagai gamer PC itu cocok banget pakai Sades Hero ini. Fitur yang pertama adalah dia udah pakai USB-C. Kalau controller PS4 yang saya pakai setiap hari itu masih pakai micro USB bre. Jadi kalau di PC sekarang udah pakai USB-C semua, jadi agak sebel gitu ya kalau ada satu yang harus pakai micro USB. Dengan adanya controller yang udah pakai USB-C, semuanya udah perfect ceritanya. Dan tentu saja dia bisa dipakai secara wireless menggunakan koneksi Bluetooth. Tapi bukan itu fitur andalannya bre. Fitur yang paling saya senang adalah kalau dia dicolokin ke PC, dia akan langsung otomatis berfungsi dengan sistem X input. Jadi kalau yang udah pernah ngerasain pakai stick Xbox dan stick PS4 di PC itu bedanya jauh banget. Kalau pakai stick Xbox itu colok ke PC baik dalam mode wired maupun wireless itu udah flawless. Semuanya langsung terdeteksi dengan sempurna, plug and play langsung main. Tapi kalau pakai controller PS4 beda bre. Kalau pakai kabel bisa, kamu colokin pakai kabel langsung bisa dipakai main. Tapi begitu pakai wireless, pakai Bluetooth itu nggak bisa. Karena dia butuh ada semacam software konversi lagi untuk bisa membuat controllernya terdeteksi sebagai controller Xbox. Dan yang biasa saya pakai adalah DS4 Windows. Jadi begitu controllernya connect secara wireless, ya perlu jalanin DS4 Windows, baru deh itu controller bisa terbaca di hampir semua game. Nggak sempurna, ada beberapa game yang tetap bermasalah, tapi secara general dia bisa dipakai kalau softwarenya tadi dijalanin. Tanpa software nggak bisa pakai wireless gitu ya. Nah ternyata Sades Hero ini beda bre. Jadi dia bisa dipakai di PS4 selayaknya kita pakai stick PS4 gitu ya. Jadi colok pakai kabel, dia otomatis pairing. Nanti udah kabelnya dilepas, dia udah bisa wireless dengan flawless ke PS-nya. Tapi yang asik kalau dia dicolokin ke PC,
Begitu colok pakai kabel, hampir sama seperti PS4, dia langsung bisa terdeteksi. Cuma yang lebih enak adalah begitu pakai wireless, ternyata dia nggak perlu software tambahan. Dia sudah langsung terdeteksi sebagai wireless controller, semua tombol udah bisa dipakai, dan udah tinggal gas main game aja tanpa perlu jalanin software apapun. Jadi buat PC gamer seperti saya yang udah terbiasa pakai controller PS4, Sades Hero ini ya boleh dibilang alternatif yang lebih komplit. Saya bisa dapetin stick yang secara pegangannya sama persis seperti stick PS4 dan dia bisa langsung terdeteksi sebagai Microsoft Xbox controller kalau dipasang ke PC. Secara fungsional boleh dibilang hampir nggak ada bedanya dengan controller PS4. Dari atas layout dan penamaan tombolnya persis sama, cuma logonya aja yang dibikin berbeda. Di bagian tengah ada touchpad, di bawahnya ada speaker mono, kemudian ada jack audio 3,5 mili untuk nyolokin headset. Cuma masih seperti controller PS4, kalau digunakan di PC, jack audio ini hanya bisa berfungsi dengan koneksi kabel. Kalau wireless pakai Bluetooth, jack audionya tidak berfungsi. Cuma ini bukan salahnya Sades. Jadi di PC itu, di Windows ceritanya, Bluetoothnya itu nggak bisa berfungsi sebagai audio kalau dikonekin ke controller. Jadi mau pakai controller ini, controller bawaan PS atau Xbox sekalipun, selama koneknya pakai Bluetooth, jack audionya tidak bisa berfungsi. Jadi untuk bisa memfungsikan ini, ya udah pakai kabel aja, bre. Kemudian salah satu perbedaan tadi udah saya sebutin, dia udah pakai koneksi USB-C, kemudian penamaan tombol left sama right-nya yang agak berbeda. Entah kenapa di sini ditulis dengan nama trigger dan bumper button, bukan L1, L2 seperti tombol PS4. Pada tombol lainnya menggunakan sistem penamaan yang sama, tapi sistem penamaan tombol ini nggak jadi masalah. Semuanya tidak ada yang mengganggu fungsi. Secara feel pakainya juga cukup enak, tombolnya nggak keras dan yang bikin keren di semua tombolnya ada LED-nya. Karet analognya juga cukup nyaman di jempol dan nggak licin. Secara respon juga nggak ada masalah baik pada mode kabel maupun pada Bluetooth. Tidak ada delay yang mengganggu. Untuk getarnya, Sades Hero ini menggunakan dua motor yang surprisingly kenceng banget. Rasanya lebih kenceng dari controller PS4 saya. Cuma nggak tahu deh, apakah karena controller PS-nya udah tua atau gimana. Cuma yang pasti, Sades Hero ini terasa kenceng banget getarannya. Jarak koneksi Bluetooth-nya tertulis 10 meter, tapi sejauh ini saya belum pernah pakai controller untuk main game dengan jarak lebih dari 2 meter. Secara berat, Sades Hero ini cuma 189 gram, sedikit lebih ringan dibandingin controller PS4 yang ada di kisaran 210 gram. Daya tahan baterainya secara spek juga lebih tahan lama dibandingin controller PS4. Kapasitasnya 600 mAh dengan daya tahan diklaim sekitar 12 jam dengan charging time kurang lebih 2 jam. Sebagai pembanding, tipikal controller PS4 daya tahan baterainya cuma sekitar 8 jam. Untuk paket penjualan juga cukup simpel, cuma ada unit controller, kabel USB-C, dan manual booknya. Udah, itu aja. Jadi gimana? Cakep kan? Kalau pakai controller PS nggak ada lampunya, bre. Kalau ini ada. Ditambah banyak fitur lain yang tadi udah saya sebutin. Tapi salah satu perbedaan yang membuat Sades Hero ini menjadi apa ya? Salah satu opsi yang cukup solid, apalagi kalau bukan masalah harga. Kalau kamu beli controller PS4 original itu barunya mungkin sekarang masih sekitaran 700.000 lebih. Beberapa waktu yang lalu sempat ada teman saya beli sekitar 750-an. Yang original ya. Nah, kalau kamu beli Sades Hero ini harganya cuma separohnya, bro. Cuma 345.000 dan kamu dapat fitur yang tidak ada pada controller PS4 original sekalipun. Jadi kalau kamu lagi cari controller PC dengan layout PS4 tapi bisa terdeteksi sebagai controller Xbox, kayaknya Sades Hero G50 ini bisa jadi opsi yang sangat solid. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja linknya ada di bawah.